Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada sesi konseling kelompok kali ini. Sebelum kita mulai kegiatan kali ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Al-Adzeniyah, berdoa dimulai. Jadi sebelum memulai sesi konseling kelompok kali ini, Bapak akan menjelaskan dulu apa itu kegiatan kelompok konseling. Jadi kelompok konseling adalah pemberian bantuan dari seorang konselor atau ketua kelompok kepada anggota kelompok atau kepada konseling dengan menggunakan dinamika kelompok. Jadi konseling kelompok itu seperti konseling individu, namun menggunakan dinamika kelompok. Nah, dalam melakukan konseling kelompok itu terdapat asas-asas yang perlu kita patuhi bersama. Yang pertama adalah asas kerahasiaan. Jadi, asas ini menekankan bahwa segala sesuatu yang dibahas dan muncul dalam sesi kelompok ini harus dijaga rapat-rapat agar tidak keluar atau bocor kemana-mana masalahnya. Kemudian yang kedua adalah asas keterbukaan. Jadi masing-masing dari kalian anggota kelompok harus lebih terbuka dalam sesi kelompok kali ini. Lalu asas kesukarelaan, dari kalian anggota kelompok harus sukarela dulu, harus ikhlas untuk mengikuti sesi kelompok konseling kelompok kali ini. Lalu yang terakhir adalah asas kegiatan. Asas kegiatan ini dilakukan karena kita menggunakan kegiatan konseling kelompok. Apakah kalian sudah paham? Paham. Baik, sebelum kita mulai selanjutnya, saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Nuha. Kemudian dilanjutkan oleh Mbak yang di sebelah kanan. Perkenalkan, nama saya Liken. Perkenalkan, nama saya Tata. Perkenalkan, nama saya Reza. Perkenalkan, nama saya Nurul. Terima kasih teman-teman sudah mau memperkenalkan diri. Lalu saya tadi kan sudah menjelaskan apa itu kegiatan dalam konseling kelompok. Lalu apa itu asas-asasnya? Apakah dari kalian mau ada yang berpendapat? Saya konseling kelompok itu melibatkan beberapa banyak orang dan menggunakan sedikit teori dari dinamika kelompok. Saya mau jelasin asas rahasia. Asas kerahasiaan itu asas yang jangan sampai masalah ini bocor keluar dari kelompok yang ada di sini. Saya asas keterbukaan. Jadi asas keterbukaan ini yang menjaga kelompok ini dengan berpendapat dan menyampaikan apapun yang ingin disampaikan tanpa merasa khawatir atau sengaja. Dan saya yang terakhir yaitu asas kesukarelaan. Jadi di setiap anggota kelompok pada kelompok ini itu harus sukarela dan tidak ada keterpaksaan. Terima kasih atas pendapat dari kalian. Pada konseling kelompok kali ini umumnya yang dibahas ada pada masalah pribadi, sosial, karir, dan belajar. Jadi masalah-masalah itu tadi yang biasanya dibahas pada konseling kelompok. Lalu sekarang apakah kalian sudah siap mengikuti sesi kelompok kali ini? Siap. Yang pertama-tama kalian coba ungkapkan permasalahan kalian pada bidang karir setelah lulus SMA ini. Kalian kan sekarang sudah mau lulus SMA, mau lanjut kemana? Lalu dari Mbak Tata bagaimana? Saya ingin bekerja dengan mendapatkan gaji yang banyak. Gaji yang banyak itu untuk apa ya? Gaji yang banyak ya untuk memenuhi kebutuhan saya yang belum terpenuhi. Kalau dari Mas Reza? Kalau saya setelah lulus SMA ini atau sekolah ini saya akan melanjutkan ke jenjang pernikahan. Insya Allah seperti itu. Lalu dari Mbak Niken bagaimana? Kalau saya ingin kuliah di luar negeri, tapi ini sedang cari beasiswa juga. Kalau dari Mbak Nurul? Setelah lulus SMA saya ingin melakukan traveling keliling Indonesia. Lalu sekarang coba pikirkan apakah ada hambatan dari
permasalahan karir yang tadi sudah kalian sebutkan. Kalau dari Mbak Nurul bagaimana? Apakah ada hambatan? Kalau hambatannya untuk saat ini sih lebih ke biaya, karena mengingat saya sendiri belum berpenghasilan, jadi kalau untuk keliling dunia atau keliling Indonesia di saat ini rupanya tidak memungkinkan karena terhambat oleh biaya. Kalau dari Mbak Niken, hambatannya apa untuk kuliah ke luar negeri? Hambatannya sama, di biaya juga, dengan alasan tadi kan saya bilang kalau saya cari beasiswa, jadi itu salah satu alternatif supaya saya bisa kuliah di luar negeri. Kalau dari Mas Reza, hambatannya? Kalau saya pribadi mungkin karena persiapan untuk kejenjang pernikahan itu banyak ya, berbagai faktor itu masih saya persiapkan dan dari nol, mulai dari nol. Kalau dari Mbak Tata, hambatannya bagaimana? Mungkin karena masih masa pandemi dan susah untuk mencari pekerjaan juga belum banyak lowongan yang dibuka, mungkin itu hambatannya. Dari permasalahan hambatan yang sudah kalian sebutkan, dominan mana antara hambatan dengan keinginan kalian? Hambatan. Hambatan ya. Jadi kalian itu lebih ke negatif thinking ya daripada memikirkan positif thinkingnya untuk kedepannya. Iya. Nah sekarang kalian coba ceritakan masing-masing dari kalian antara keinginan dan hambatan kalian yang terus menginterupsi pikiran kalian. Dimulai dari Mas Reza dulu. Oke, kalau saya keinginan saya kan menikah di usia muda dengan motivasi bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang pertama. Yang kedua juga untuk supaya bisa lebih dewasa dan lebih bertanggung jawab baik kepada diri sendiri maupun calon pasangan yang akan saya pinang nanti. Nah itu untuk motivasi, dan hambatannya itu tadi persiapannya yang sangat butuh waktu yang panjang dengan berbagai hal yang harus disiapkan. Gitu. Kalau dari Mbak Tata bagaimana? Iya, kalau saya setelah lulus SMA ini ingin bekerja dengan mendapatkan gaji yang banyak itu agar kebutuhan keperluan saya itu bisa terpenuhi. Tapi di masa pandemi ini hambatan-hambatannya yaitu banyak juga kan pekerja yang bekerja itu di PHK juga, dan tidak banyak lowongan pekerjaan yang dibuka. Jadi untuk saat ini ya mungkin untuk melamar pekerjaan juga bakalan susah. Kalau dari Mbak Nurul bagaimana? Jadi kalau keinginan saya itu ingin traveling keliling Indonesia. Kemudian untuk hambatannya untuk sekarang yang pertama tadi karena masih dalam masa pandemi yang pertama. Terus yang kedua sulitnya biaya untuk biayanya keliling Indonesia itu belum mencukupi. Jadi untuk saat ini itu kendalanya yaitu pertama keadaan ekonomi dan kedua keadaan yang emang tidak memungkinkan untuk melakukan traveling pada saat ini. Kalau dari Mbak Niken bagaimana? Iya, jadi alasan saya kuliah di luar negeri itu yang pertama karena saya dulu berpikiran kalau orang tua saya tuh mampu, jadi saya tuh punya cita-cita yang tinggi, wah aku pengen kuliah di luar negeri gitu. Nah cita-cita itu sampai sekarang. Nah untuk hambatannya di biaya tadi, kenapa? Karena orang tua ada mengalami penurunan dari bisnisnya gitu. Jadi untuk jalan pintasnya supaya tidak membebani orang tua, saya mencari beasiswa kuliah di luar negeri. Jadi dari keempat masalah yang kalian sebutkan, masalahnya itu umum ya, jadinya mirip-mirip dari keempatnya. Kali ini saya akan menggunakan teknik self-talk. Ada yang tahu teknik self-talk? Enggak. Jadi self-talk itu ketika kalian berpikir dalam pikiran Anda sendiri dan mengatakan berbagai hal pada diri Anda dan berbagi untuk kepada diri Anda sendiri. Jadi seperti misalnya saya ingin menjadi dosen luar biasa. Katakan kepada diri Anda sendiri bahwa saya ingin menjadi dosen luar biasa. Lalu kemudian yang lainnya mengaminkan keinginan tersebut. Kita mulai dari Mas Reza dulu ya. Tangannya semuanya seperti ini. Oke, untuk saya ingin menikah di masa muda ini. Amin. Lalu dari Mbak Tata.
memberikan rezeki yang banyak. Amin. Dari Mbak Nurul. Saya ingin traveling keliling Indonesia. Amin. Lalu dari Mbak Niken. Saya ingin kuliah di luar negeri dengan beasiswa. Amin. Terima kasih. Tadi kan kalian sudah diaminkan nih sama teman-teman lainnya. Bagaimana perasaan dari kalian setelah mendapatkan teknik konseling kali ini? Kalau dari Mas Reza bagaimana perasaannya? Kalau saya sendiri itu lega dan merasa bahagia karena bisa sharing dengan teman-teman yang lain, juga bisa mengetahui bagaimana sih cara menyelesaikan masalah ini. Kalau dari Mbak Niken. Ya, saya jadi lebih percaya diri untuk terus mencari beasiswa dan mencobanya supaya bisa lulus. Kemudian apa sih pengetahuan yang didapat setelah mengikuti kegiatan konseling kali ini? Bagaimana kalau dari Mbak Tata? Iya, saya jadi mendapatkan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau dari Mbak Nurul bagaimana? Apa pengetahuan yang didapat? Pengetahuan yang saya dapat dari sesi konseling kali ini yaitu saya menjadi lega pertama, kemudian saya memiliki pengetahuan bagaimana cara menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Kemudian pertanyaan terakhir nih, apa tindak lanjut kalian setelah keluar dari kegiatan konseling kelompok kali ini? Dimulai dari Mbak Niken. Ya, dari setelah konseling ini saya akan lebih giat untuk mencari beberapa informasi tentang beasiswa sebagai tujuan utama saya. Kalau dari Mas Reza? Kalau saya menindaklanjuti keinginan saya untuk menikah muda, yaitu dengan lebih mempersiapkan dan lebih yakin mengenai langkah yang saya ambil. Kalau dari Mbak Nurul bagaimana? Untuk kedepannya saya akan berusaha mencari dana atau uang dengan bekerja terlebih dahulu, kemudian mengumpulkan uang dan selanjutnya melakukan tujuan pertama saya tadi, yaitu traveling keliling Indonesia. Kalau dari Mbak Tata? Mungkin saya akan mencari beberapa informasi lowongan pekerjaan dan mencoba untuk melamar salah satu dari lowongan yang saya cari. Nah, terima kasih atas pendapat kalian masing-masing. Sepertinya Bapak lihat kalian sudah agak jenuh ya mengikuti kegiatan konseling kelompok kali ini. Kali ini Bapak ada satu permainan yang disebut permainan jika maka. Jadi akan bagi dua kelompok kanan dan kelompok kiri. Kelompok kanan menulis kalimat dengan awalan jika titik-titik saja. Kemudian kelompok yang kiri menggunakan kata maka kalimat. Silakan ditulis. Satu kalimat ya. Ya, satu kalimat. Nah, kalian kan sudah menulis permainan jika maka. Sekarang coba bacakan dari kelompok kanan dan kelompok kiri, masing-masing satu. Misalnya Mbak Niken sama Mbak Nurul. Saya siapa dulu? Mbak Niken dulu. Jika saya bermain, Maka saya akan menggapai apa yang saya inginkan. Lalu sekarang Mbak Kata dengan Mas Reza bagaimana? Dulu ya. Jika saya ingin bekerja, Saya akan mengundurkan diri. Baik, Bapak lihat kalian sudah merasa bersemangat lagi ya. Sepertinya waktu kita sudah terbatas. Kegiatan konseling kelompok ini akan segera kita akhiri. Apakah dari kalian ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Mungkin sudah cukup. sudah cukup. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih teman-teman karena sudah meluangkan waktunya dan Bapak senang kalian mau berpartisipasi. Akhir kata Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.